Yuk, boleh dimulai aja, guys. Udah ready ya? Eh, Oke, selamat malam semuanya. Di sini mungkin saya coba untuk intro dulu. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan jawaban dari soal UTS dari mata kuliah arsitektur dan komputer. Mungkin bisa dimulai langsung aja dari Mbak Seli. Silakan Mbak Seli. Baik, berarti dimulai dari nomor 3 ya? Oh, sorry. Mungkin dari Mbak Zahro, diurut dari nomor 1 aja. Nomor Oke, 1 mulai ya. ABC, iya. Ini perlu dijelasin juga soalnya atau tidak perlu? Terserah dipresentasiin aja nih yang mau lihat jawaban yang di sini boleh, atau yang di Mbak Zahro di situ boleh. Nanti kalau emang butuh Oke, untuk baca dari sini, butuh ke bawah, dibilang aja. Nanti saya yang gerakin. oke, sebentar. Untuk nomor 1, Arkom, soalnya jelaskan secara komprehensif perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. A itu arsitektur komputer merupakan sebuah sistem yang kompleks terdiri jutaan komponen dasar elektronik. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga memiliki fungsi dan struktur fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Semua komputer berfungsi untuk pengolahan data, pemindahan data, penyimpanan data, serta kontrol. Lalu organisasi komputer adalah bagaimana suatu perangkat diimplementasikan meliputi sinyal kontrol, interface, dan memori. Organisasi komputer juga merupakan bagian yang terkait dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Yang B itu tabel perbandingannya dari arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Yang pertama, fokus utama dari arsitektur komputer itu rancangan konseptual dan fungsi sistem. Sedangkan dari organisasi komputer, implementasi fisik dan cara kerja komponen. Yang kedua ada instruction set atau ISA, menentukan jenis instruksi, format addressing, lalu organisasi komputer bagaimana instruksi dijalankan oleh hardware. Yang ketiga unit control, mendefinisikan fungsi kontrol, sedangkan mengimplementasikan kontrol hardware atau mikroprogram. Yang keempat, peoplein didefinisikan sebagai fitur organisasi komputer itu mekanisme peoplein hazard atau forwarding. Memori hierarki, jenis alamat memori, model akses. Terus implementasi cache, ukuran latensi, replacement policy. Yang keenam, mikroarsitektur CPU. Dari arsitektur sendiri, level abstrak atau tahun rilis model CPU. Sedangkan organisasi komputer, detail internal lalu, register, latch, dan bus. Performa diukur oleh kecepatan eksekusi instruksi, ditentukan oleh clock cycle, bandwidth, peoplein dip. Yang ke-8, yang ke-7 dulu ya, performa diukur oleh kecepatan ke double. Yang ke-8, pengaruh terhadap programmer sangat besar atau bahasa assembly instruksi. Dari organisasi komputer sendiri hampir tidak ada atau di bawah level programmer. Yang 9, ketergantungan hardware lebih abstrak, tidak bergantung vendor.
sedangkan organisasi sepenuhnya bergantung desain hardware. Yang 10 dokumentasi, spesifikasi formal, misal ARM V8, X8664 ISA. Organisasi sendiri, skema rangkaian, diagram arus data. Nomor 1C, berikan 3 contoh studi kasus. Studi kasus yang pertama, komputer memiliki prosesor yang sudah mendukung 64 bit, tetapi kinerjanya terbatas karena memakai OS 32 bit. Penjelasan, arsitektur CPU mendukung mode 64 bit atau ISA X8664, sedangkan organisasi hardware tetap bisa menjalankan instruksi 32 bit tetapi kurang optimal. Inti kasus yaitu OS tidak memanfaatkan kemampuan arsitektur 64 bit dengan kapasitas RAM terbatas. Masalah tersebut karena arsitektur tidak dimanfaatkan. Untuk studi kasus yang kedua, salah satu server memiliki performa sangat tinggi, tetapi boros listrik dan cepat panas. Penjelasannya, arsitektur mendukung banyak core, instruksi kompleks, virtualization, support, sedangkan organisasi mengimplementasikan dengan menggunakan banyak transistor, clock tinggi, pipeline dalam sehingga fungsi daya meningkat. Inti kasus yaitu arsitektur terbilang kuat, tetapi organisasi internal CPU membuat listrik boros. Masalah tersebut karena organisasi, bukan arsitektur. Untuk studi kasus yang ketiga, PC dengan spesifikasi sama tetapi FPS game berbeda. Penjelasannya, arsitektur hardware tidak berubah, sedangkan organisasi PCA memiliki memori dual channel dan memakai SSD cepat. Lalu PCB memiliki single channel dan memiliki HDD lambat. Inti kasus yaitu kinerja berbeda karena diimplementasi hardware berbeda. Masalah tersebut bukan karena organisasi. Oke, berarti lanjut ke Bang Doni ya, yang nomor 1D. Kalau butuh di scroll ke bawah, bilang aja Bang. Dengar nggak suaranya? Dengar ada. Dengar ya. Baik. Nanti boleh dibantu di scroll ya Mas ya. Di sini sebelumnya saya minta maaf tidak bisa on cam karena saya masih di kantor dan tidak ada webcamnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis pengaruh perbedaan keduanya terhadap performa dan kompatibilitas. Itu perbedaannya itu berdasar antara arsitektur dan organisasi komputer itu ada di sistem komputer berkaitan dengan atribut sistem. Kalau untuk Kalau untuk organisasi komputer, berfokus pada implementasi fisik, termasuk desain, fungsional. Sorry Bang, suaranya agak hilang. Kalau sekarang udah kedengaran? Kedengeran. Baik, ya. Baik, di sini saya akan coba jelaskan kembali. Baik, di sini saya akan jelaskan kembali terkait perbedaannya ada di inti konseptual. Pertama, arsitektur komputer berkaitan dengan atribut. Kalau organisasi komputer, itu berfokus pada implementasi fisik. Kalau untuk dimensi perbandingan, ada sifat dan cakupan, komponen utama, stabilitas. Boleh ke bawah lagi, Mas? Maaf. Ada dampak terhadap kinerja sistem, kontribusi arsitektur, kontribusi organisasi, interaksi kerja, dampak terhadap kompleksitas sistem, peran arsitektur, peran organisasi. Terus ada dinamika kompleksitas, analisis interaksi dan pertukaran desain, evolusi teknologi, optimalisasi spesifik domain. Terus juga organisasi dapat dikhususkan untuk beban kerja tertentu ya, atau seperti pemrosesan grafis atau kecerdasan buatan ataupun AI. Sementara tetap mematuhi arsitektur umum. Pendekatan ini menyimbangkan kompatibilitas dan efisiensi. Contoh implementasi itu ada di prosesor Intel dan AMD, transisi Apple Silicon, implementasi desain sistemnya itu ada di perancangan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, sama evolusi teknologi. Ya. Terus untuk kesimpulannya itu, arsitektur dan organisasi komputer mewakili dua tingkat ya, abstraksi sistem komputasi yang saling melengkapi. Arsitektur berfokus pada antarmuka pemrograman dan kompatibilitas,
menentukan apa yang dapat dilakukan oleh sistem, sedangkan organisasi berfokus pada implementasi fisik dan kinerja, menentukan bagaimana sistem mencapai kemampuannya, seperti itu ya. Nah, baik, untuk pemahaman holistik tentang kedua aspek ini penting ya untuk desain dan sistem yang efektif, pengembangan perangkat lunak yang optimal, dan perencanaan evolusi teknologi yang berkelanjutan dalam komputasi modern. Oke, mungkin nomor 2 akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Ramdan Ahmad Ramji. Nomor 2, jelaskan rinci peran bus dalam arsitektur komputer. Yang pertama itu data bus, address bus, control bus, dan hubungan ketiganya dalam transfer data. Data bus ini itu bisa dikatakan jalur yang membawa data antara komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat input dan out atau perangkat outputnya. Jalurnya bersifat bidireksional atau dua arah. Contohnya itu dari CPU ke memori, lalu balik lagi memori ke CPU. Lebarnya itu bisa 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan 64 bit, yang menentukan berapa banyak data yang dapat ditransfer dalam satu siklus. Di database itu semakin lebar database-nya, semakin cepat transfer datanya. Contoh analoginya mungkin seperti database itu seperti jalan tol untuk mengangkut barang. Jika lebih banyak jalurnya, maka lebih banyak barang yang bisa dibawa sekaligus. Yang kedua itu ada address bus. Address bus itu adalah jalur komunikasi searah yang digunakan CPU untuk mengirimkan alamat memori fisik ke komponen lain seperti RAM atau perangkat input-output. Memberitahu di mana lokasi data akan dibaca atau ditulis. Sifatnya itu unidirectional, satu arah hanya dari CPU ke memori input-output. Ketika CPU ingin membaca atau menulis data, CPU akan mengirim alamat ke memori melalui address bus. Contoh analoginya, simpelnya itu address bus adalah seperti memberi alamat tujuan ke kurir. Barang ini kirim ke rak nomor 1054 dan rak nomor ASND. Address bus itu ada lebarnya yang menentukan kapasitas maksimum memori. Contohnya itu 32 bit, bisa dialokasikan jadi 4 GB, 64 bit itu bisa secara teorinya itu bisa 16 exabyte. Lalu untuk control bus itu mengirimkan sinyal kontrol atau instruksi ke antar komponennya. Beberapa sinyal umum di control bus itu ada read, CPU minta data dari memori, contohnya write itu CPU mengirim data ke memori. Ada clock itu untuk sinkronasi, ada interrupt itu perangkat input outputnya meminta perhatian CPU, atau lalu ada reset untuk menyetel ulang semua perangkat. Control bus itu mengatur apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa. Contohnya itu control bus adalah polisi atau polisi lalu lintas yang mengatur kapan kendaraan boleh jalan, berhenti, dan ganti jalur. Dan bagaimana ketiganya bekerja sama dalam transfer data. Contohnya itu ketika CPU ingin membaca data dari memori, skenario lengkapnya kayak gini. CPU naruh alamat memori di address bus, lalu CPU mengirim sinyal read ke sana via control bus, kemudian memori menerima alamat perintah read-nya, lalu mengirimkan data melalui data bus. Kemudian CPU menerima data dan melanjutkan eksekusi. Jika CPU ingin menulis data, CPU taruh alamat pada address bus, lalu taruh data pada data bus, kemudian CPU kirim sinyal write atau tulis via control bus, kemudian memori copy datanya dari bus dan menyimpannya. Jadi ketiga bus ini bekerja seperti address bus itu mau kemana tujuannya, control bus itu apa yang harus dilakukan, dan data bus itu datanya yang akan dikirim atau data jadinya itu seperti apa. Kemudian di nomor 2B itu ada diagram interkoneksinya. Saya buat seperti ini. Ini tipe, harusnya CPU, memori, input dan output. Ini juga tipe. Ini control busnya, ini address busnya, ini data busnya, dan ini sistem busnya ada di dalam sini. Ini antara hubungan CPU dan ininya sudah saya buatkan juga. Untuk link akses diagramnya di sebelah sini.
ada di lembar jawaban nanti. Lalu untuk soal nomor 2C, penjelasan command decoding, buffering, status reporting, dan error handling. Command decoding adalah proses di mana perangkat, memori, input, output menafsirkan sinyal kontrol yang dikirim dari CPU. Contohnya jika control bus memberi sinyal read, memori mengerti bahwa ia harus mengirim data. Kedua, jika sinyal write, memori tahu bahwa ia harus kirim data dari data bus. Input output device pun sama, tapi dengan perintah khusus. Contohnya in untuk ambil data dari perangkat, atau out untuk kirim data ke perangkat. Interrupt itu ada enable dan disable-nya untuk reset sistemnya. Command decoding memastikan setiap perangkat mengerti perintah mana yang ditunjukkan untuk mereka. Kemudian pengertian buffering. Buffering adalah penggunaan memori buffer untuk menyimpan data sementara selama transfer berlangsung, mencegah tabrakan data atau biasa yang disebut collision, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan input-output perangkatnya. Kenapa ini penting? Karena CPU sangat cepat. Kebanyakan perangkat input-output itu lambat tanpa buffer. CPU harus nunggu input-output, membuat sistem lambat. Buffer itu kayak peronnya stasiun, menyimpan data sebentar sampai kereta siap mengangkutnya. Yang kedua itu status reporting. Perangkat keras harus memberitahu CPU apa yang sedang terjadi melalui register yang terhubung ke control bus. Contoh status yang bisa dilaporkan di status reporting itu, yang pertama biasanya ada busi atau sibuk, perangkat yang sedang sibuk, perangkat yang sedang ready, perangkat yang sedang tersedia atau siap dibaca, perangkat yang interrupt. Terjadi sesuatu yang butuh perhatian CPU. Lalu CPU akan memeriksa status sebelum membaca atau menulis sesuatu sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Yang ketiga, kemudian yang terakhir itu ada error reporting. Error handling memastikan bahwa kesalahan yang terjadi pada transfer data dapat dideteksi atau ditangani. Contoh jenis errornya itu parity error itu seperti data korup saat transfer dan deteksi dengan parity bits. Bus timeout itu seperti CPU menunggu respon perangkat terlalu lama. Invalid command itu seperti perintah yang tidak didukung perangkat. Address fault itu seperti alamat memori yang tidak valid. Sistem bus biasanya mengirim sinyal error ke CPU, mencatat error di status register, dan memicu interrupt jika perlu. Dalam sistem modern, error handling bisa mencegah crash dan meningkatkan kredibilitas. Lanjut itu di 2D, mungkin bisa ke Bang Doni lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perangkatnya ya. Peran bus dalam komputer itu seperti jalan raya untuk data. Apa itu bus? Bus adalah jalur penghubung yang menghubungkan semua bagian komputer seperti jalan raya yang menghubungkan kota-kota. Bus itu seperti CPU, memori dan perangkat lain saling berbicara dan bertukar data. Jenis-jenis bus utamanya itu adalah bus alamat, itu seperti alamat rumah, yang berfungsi untuk memberitahu di mana data berada. Sifat itu adalah satu arah dari CPU ke komponen lain. Contohnya seperti menulis alamat di amplop surat ya, untuk logikanya. Kedua, bus isi surat. Fungsi membawa data aktual yang ditransfer. Sifat itu dua arah, yaitu bolak-balik. Contohnya seperti surat yang dikirimkan atau diterima. Selanjutnya, bus kontrol. Petugas lalu lintas. Itu fungsinya untuk mengatur kapan dan bagaimana transfer terjadi. Sifatnya membawa sinyal kontrol. Contohnya seperti lampu lalu lintas dan rambu-rambu. Untuk yang modernnya itu seperti ini ya, saya ibaratkan. Kita input teks, CPU, itu adalah otak komputer. Jalan tol yang cepat itu kita ibaratkan dengan RAM atau memori utama. Terus adalah jalan bebas hambatan, kartu garis, jalan kota, perangkat lain, USB, mouse, keyboard, SATA, hard disk, LAN, internet. Nah, contoh perangkat input-outputnya itu, input masuk ke komputer, keyboard mengetik huruf dan angka, mouse menggerakkan kursor, scanner, webcam, dan mikrofon. Lanjut, Mas. Bawah. Baik, ada touchscreen, ada terus untuk outputnya itu atau keluar komputer ada monitor, printer, speaker, proyektor. Untuk storage itu ada hard disk, flash disk, SSD. Untuk komunikasinya itu ada di kartu jaringan, koneksi internet, Bluetooth, koneksi kabel yang dekat.
Lanjut di 2E-nya itu masih Mas Doni. Halo Mas? Halo, cek cek. Ya, Ah, yang E saya juga Mas ya, maaf. Halo, kedengaran? iya ya, masih iya. Halo, halo. Masih Mas Doni yang 2E. Iya, masih. Iya, baik, saya ulangi kembali ya. Untuk analisis dampak desain bus pada multiprogramming, apa itu multiprogramming? Itu adalah banyaknya program yang berjalan bersamaan dalam satu komputer. Contohnya kita buka web, kita buka Word dan game sekaligus ya. Itu pengaruh desain bus itu uh, ada bus sempit sama versus lebar ya. Bus sempit itu maksudnya adalah satu jalur, dampaknya program harus antri pakai bus itu. Kedua, contohnya itu maaf, program A kirim data, program B harus nunggu. Bus lebar atau banyak jalur. Keuntungan seperti jalan tol ya, banyak jalurnya. Dampaknya banyak program A kirim data, program B terima data bersamaan. Yang kedua, bus tunggal versus banyak bus. Nah, sistem modern banyak bus itu contohnya teks, CPU, bus cepatnya RAM, bus grafis monitor, bus storage hard disk, bus umum perangkat lain. Untuk ini tidak ada antriannya. Analog ada jalan khusus sekolah, ada jalan khusus ke pasar. Yang ketiga itu adalah prioritas pada bus tanpa prioritas. Program penting harus antri dengan program biasa. Contohnya game harus nunggu input print selesai. Dengan prioritas, program penting dapat jalur duluan. Contohnya video call. Video call dapat prioritas daripada download. Nah, contoh nyata situasi satu. Kantor dengan satu printer seperti bus sempit ya. Kita ngeprint 100 halaman. Budi ingin print satu halaman penting. Hasilnya, Budi harus nunggu itu 30 menit. Untuk situasi 2, dengan bus lebar, ada satu printer, Budi di printer 2. Hasilnya semuanya cepat selesai, karena tidak perlu nunggu ya. Dampak pada pengguna, jika desain bagus, komputer tidak lag, meski banyak buka program. Download sambil main game tetap lancar, transfer file besar tidak bikin komputer hang, multitasking smooth, kerja lebih produktif. Jika desain bus baru ini, komputer lag hanya buka 3 program gitu loh, jadi cepat lagnya dia. Print komputer bikin internet putus, copy file semua program lainnya freeze, gaming stabil streaming tidak mungkin. Nah, untuk solusi modernnya itu ada di PCI Express atau PIC. Sepertinya banyak jalur khusus. GPU punya jalur sendiri, SSD punya jalur sendiri. Hasilnya game berat, free streaming, plus recording tetap lancar. Yang kedua DMA atau Direct Memory Access. Perangkat bisa akses memori tanpa gangguan CPU. Contohnya hard disk, copy file ke RAM, CPU tetap bisa hitung Excel. Keuntungan CPU tidak sibuk, jadi program lain jadi lancar. Smart Buffer System. Dari data antri dengan rapi, prioritas otomatis. Contoh, klik mouse dapat prioritas daripada background download. Kesimpulan sederhana, bus adalah jalan raya data dalam komputer. Multiprogramming, banyak program yang jalan bersamaan. Hubungannya, jalan raya bagus, banyak mobil lancar. Jalan raya macet, mobil terjebak atau lag untuk bahasa komputernya. Seperti itu. Tips untuk memilih komputer ya. Untuk multitasking, cari yang banyak bus dedicate. Untuk gaming, pastikan bus ke GPU-nya lebar. Untuk kerja banyak program, bandwidth bus tinggi. Untuk daily use, itu komputer lama, buka banyak tab browser, like komputer baru, buka 10 program tetap lancar. Rahasianya desain bus yang lebih baik. Intinya semakin baik desain bus, semakin banyak program yang bisa jalan bersamaan ya, tanpa ada kendala. Seperti kota dengan sistem yang terencana baik, tidak akan macet meski banyak kendaraan. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya bisa di Robi untuk nomor 3D. Sorry. Dari Sally ya? Sally dulu. Iya. Dari nomor 3 ABC. Ini adalah penjelasan hubungan antara RAM, change memory, storage, dan
virtual memories. Untuk memahami hubungan, kita perlu melihat hierarki memori. Ini adalah tangga terbalik yang mengurutkan memori berdasarkan 3 faktor utama, kecepatan, biaya per bit, dan kapasitas. Di puncak paling dekat dengan CPU adalah change memory. Ini adalah memori tercepat dari kapasitasnya, kecil dan sangat mahal. Di bawahnya ada atau main memory. Ini adalah tempat program yang sedang berjalan berada. RAM jauh lebih besar dari change, tapi lebih lambat. Masih ke atas bentar. Di dasar kita punya storage, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan permanen. Storage adalah yang paling lambat, namun memiliki kapasitas terbesar dan biaya termurah. Lalu ada locality. Locality atau prinsip lokalitas referensi adalah dasar mengapa hierarki memori, khususnya change memory dan virtual memory bekerja dengan baik. Prinsip ini menyatakan bahwa program cenderung mengakses ruang alamat memori yang sama dalam waktu singkat. Ada 2 jenis tema utama lokalitas. Yang pertama ada temporal locality. Jika sebuah item memori atau data atau instruksi diakses pada suatu waktu, kemungkinan besar item yang sama akan diakses lagi dalam waktu dekat. Dengan mengimplementasikan, data ini akan disimpan di cache memory setelah akses pertama, sehingga akses berikutnya akan lebih cepat. Yang kedua ada spatial locality. Jika sebuah item memory akses, kemungkinan besar item memory yang lokasinya berdekatan juga akan diakses dalam waktu dekat. Dengan mengimplementasikannya saat CPU meminta data dari RAM, tidak hanya data yang diminta dan diambil, tetapi seluruh blok memori di sekitarnya juga diambil dan disimpan ke cache. Lalu ada paging. Paging adalah skema manajemen memori yang memungkinkan ruang alamat fisik suatu proses menjadi non-continue. Ketika sebuah program membutuhkan data, sistem operasi akan membuat page yang berisi data tersebut dari penyimpanan sekunder ke frame yang tersedia di RAM. Jika RAM penuh, salah satu frame yang berisi page yang tidak digunakan akan ditulis kembali ke storage untuk memberi ruang bagi page baru. TLB adalah change khusus dan sangat cepat yang menyimpan salinan dari entry page table yang saling sering diakses. Setiap terjemahan alamat virtual melalui page table di RAM membutuhkan akses memori ekstra yang dapat memperlambat proses. LTB berada di dalam suatu sangat dekat dengan CPU untuk mempercepat proses terjemahan alamat virtual. Yang ketiga ada page table. Page table adalah struktur data yang disimpan di RAM dan digunakan oleh sistem operasi untuk memetakan alamat virtual ke alamat fisik. Setiap entry dalam page table berisi frame number yang menunjukkan lokasi fisik. Dari page virtual tertentu ditambah flag status, misalnya valid atau invalid bit yang menunjukkan apakah page tersebut saat ini ada di RAM atau tidak. Ketika CPU menghasilkan alamat virtual, sistem memori menggunakan page table untuk menemukan alamat fisik yang sesuai. Ini bagian siapa? Robi ya? Suaranya nggak ada. Nggak ada. Nah, ada. Oke. Jadi tentang page fault. Page fault itu terjadi ketika CPU mengakses sebuah halaman page tapi tidak ada di dalam RAM, melainkan ada di storage secondary yaitu SSD atau HDD ya. Langkah-langkahnya itu CPU melakukan request alamat memori virtual, lalu memory management unit itu memeriksa page table untuk mengetahui apakah page tersebut ada di dalam RAM atau tidak. Nah, jika tidak ada di dalam RAM, maka dia akan dicari lanjut ke
ini di dalam RAM, maka dia langsung dijalankan di RAM, lalu dia ke change memory, lalu ke CPU dijalankan lagi. Lalu jika tidak ada, terjadilah page fault. Lalu sistem operasi ini menerima proses yang dimana di RAM ini akan cari lagi ke storage second atau HDD. Page yang diperlukan, sorry mas, ke bawah lagi. Oke, sorry. Nah, sorry, suaranya ada patah. Sorry, internetnya. Oh. Ketika terjadi, itu sangat wajar karena page fault ini adalah mekanisme normal ya pada virtual memory yang memindahkan data dari storage ke RAM ketika dibutuhkan. Contoh nyatanya, page fault itu dapat ditemukan ketika membuka aplikasi berat dan tab yang banyak di browser. Kasusnya, seorang pengguna membuka Microsoft Word dengan Chrome-nya 20 tab dan Photoshop sekaligus, namun RAM laptopnya hanya 4 GB, itu akan terjadi page fault ketika Chrome-nya membuka tab baru, mencoba mengakses data yang sebelumnya sudah disimpan dalam RAM, namun RAM sudah penuh. Jadi sehingga data yang telah dipindahkan di virtual memory itu ada di HDD atau SSD. Terus saat pengguna mengklik kembali, tab-nya sudah lama tidak dibuka, CPU berusaha mengakses halaman yang sebenarnya sudah dipindahkan ke storage atau SSD atau HDD karena page tidak ada di dalam RAM, maka terjadilah page fault. Operasi sistem kemudian mengambil halaman itu dari HDD atau SSD dan memasukkannya kembali ke dalam RAM. Biasanya ini akan terjadi lag atau buffering juga, tergantung kecepatan storage. Mungkin apalagi kalau yang pakai HDD dia akan tambah lag dibandingkan yang pakai SSD. Terus dampaknya page fault terhadap IT ini atau effective access time itu sangat berpengaruh ya. Effective access time ini menggambarkan rata-rata waktu sistem mengambil data dari memori. Jika page fault ini terjadi jarang, maka effective access time ini tetap cepat jalannya karena mayoritas mengambil data dari RAM. Namun ketika page fault-nya sering terjadi, waktu akses memori ini meningkat sangat drastis, bahkan ribuan kali lebih lambat, sehingga komputer ini terasa berat. Jadi istilahnya sekali dua kali mengambil data ke dalam SSD atau RAM itu masih nggak apa-apa, namun ketika berkali-kali sering banget atau nge-lag banget. Dalam kondisi dunia sistem operasi ini, page fault ini kalau terjadi terlalu sering, maka sistem akan sibuk memindahkan page fault-nya atau tracing. Komputer terasa bekerja keras, tapi tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti, hanya mengembalikan page fault-nya. Cukup sih guys, dari aku segitu aja. Oke. Untuk presentasinya mungkin sudah selesai sampai sini. Terima kasih untuk semuanya. Nanti untuk videonya saya update di grup ya. Sekalian nanti masing-masing kayaknya di-upload di YouTube masing-masing ya. Atau nanti bisa kita tanya dosen. Oke. Terima kasih, gitu aja. Thank you semuanya ya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.